Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Kali ini kita mau ngobrolin soal kebiasaan masyarakat orang-orang berbelanja di marketplace atau di e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Dan apa pengaruhnya untuk kita para pedagang di kampung, teman-teman, di desa-desa gitu ya. Nah, belakangan kan lagi rame di Tanah Abang itu minta ya platform tadi itu ditutup semua setelah kemarin TikTok Shop juga ditutup. Nah, teman-teman, kenapa sih orang kebanyakan lebih memilih membeli sesuatu secara online di marketplace tadi itu daripada membeli di toko-toko sekitarnya, di daerahnya sendiri, yang barangkali barangnya juga ada gitu ya. Harganya lebih murah di online ya. Alasan mayoritasnya itu. Kenapa kalau belanja online lebih murah? Pertanyaannya gitu. Kenapa di tempat kita, di toko-toko di dekat kita harganya justru lebih tinggi? Itu karena toko-toko di sekitar kita adalah toko-toko yang mendapatkan barangnya melalui mekanisme distribusi konvensional. Jadi dari pabriknya, produk itu keluar sampai ke toko-toko itu sudah melalui banyak tangan, teman-teman. Sudah panjang rantai distribusinya. Otomatis biayanya banyak dan harganya otomatis lebih mahal. Sedangkan di marketplace atau di e-commerce seperti Shopee dan sebagainya itu tadi, ada banyak macam pedagang di situ, ada banyak level. Jadi pedagang eceran ya, ada yang membuka toko online di situ, pedagang agen juga ada, distributor juga ada, bahkan perwakilan merek itu ada yang secara ofisial membuka toko di situ. Ada importir juga barang-barang dari luar negeri yang langsung menjual ke konsumen melalui marketplace. Nah, ini yang biasanya bisa jual dengan harga yang murah. Itu pedagang-pedagang besar dan juga importir kalau itu barang-barang impor dari luar negeri. Nah, ini yang bikin harga itu bisa murah banget, teman-teman. Pertanyaannya, teman-teman, kalian sekarang ada di posisi mana? Apakah kalian seorang pedagang? Ya, saya yakin iya sih ya. Pedagang yang punya toko, punya warung, dan mulai merasakan belakangan ini jualannya mulai sepi, mulai pembelinya berkurang, customernya mulai berubah gitu ya. Berubah jumlahnya, berubah kebiasaannya juga. Kalau iya, teman-teman, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ketika kalian sebagai konsumen, kalian membelinya di mana? Di online atau di toko-toko sekitarnya? Karena kalau kita sendiri sebagai pedagang, kepingin orang-orang di sekitar kita membeli di toko kita, sementara kita tidak mau membeli barang-barang kebutuhan kita di sekitar kita sendiri, gimana? Aneh nggak? Aneh kan? Jadi kadang kita maunya orang lain belinya di toko kita, tapi kita sendiri kalau belanja maunya online. Jadi toko-toko lain, setiap toko juga merasakan hal yang sama. Mereka juga kepingin orang-orang di sekitarnya membeli dari dia, dari toko dia, supaya dia bisa hidup, dia bisa berpenghasilan, ekonomi di sekitarnya juga bisa bergerak, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas ya, kalau kita ini orang yang tinggal di kota kecil tadi, ini kan fokusnya di daerah-daerah ya, kemudian kita belanja online, setiap kali kebutuhan kita itu kita cari di online, kita membeli secara online, kita membelinya di mana sih sebenarnya? Sellernya ini, penjualnya ini ada di mana? Tentu saja secara umum ada di kota-kota besar. Biasanya seputaran DKI gitu ya, atau kota-kota besar yang lain, Surabaya mungkin. Nah, artinya uang kita itu larinya ke kota-kota besar itu, teman-teman. Padahal uang itu didapat dari daerah kita, dari desa kita, dari kampung kita. Jadi semakin banyak orang di daerah, di desa-desa, di kampung-kampung yang belanja online, semakin banyak juga duit dari kampung itu, dari desa itu, lari ke kota besar dan nggak balik lagi. Ini poinnya, teman-teman. Ketika uang sudah ke sana, nggak balik lagi. Sedangkan seller online yang di kota besar itu, kalau mau berbelanja, apakah balik ke desa kita? Ke desa kalian? Tentu tidak. Mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, pembeli yang banyak, omset yang besar, membelanjakannya di mana? Di kota mereka sendiri. Perputaran di kota itu akan semakin besar duitnya. Itu ya, atau bahkan berbelanja ke luar negeri karena dia importir misalnya kan harus belanja barang ke luar negeri. Ya, artinya dia membelanjakan uangnya ke luar negeri. Atau untuk kebutuhan pribadi karena sellernya udah kaya, udah sukses ya dari online ini, mereka belanja tas, beli baju bermerek, beli apa di luar negeri gitu. Sementara kita di desa, di kampung-kampung masih berkutat dengan sepinya jualan, teman-teman. Nah, sebenarnya asal perputaran uangnya besar dimanapun tempatnya, itu jualan mau di desa mau di kota, asal perputaran uangnya besar gitu ya, kondisi dagang akan bagus karena ekonominya berputar dengan baik. Kita langsung ambil contoh konkret, teman-teman. Ketika momen lebaran, H-7 sampai A+7 lebaran gitu ya. Momennya orang-orang mudik,
Oh ya mungkin H-7 ya, kalau H+7 sudah mulai balik ke kota besar ya. Jadi H-7 misalnya ya momen lebaran gitulah. Ketika orang-orang kota besar ini pada mudik ke kampung-kampung, ke desa-desa. Ini contoh nyata teman-teman. Perputaran duit di desa naik nggak? Naik kan? Pasti. Dan naiknya ini drastis banget teman-teman. Jadi desa itu jadi rame. Rame orang, rame kendaraan, penjual-penjual di situ pada rame. Jualannya cepat habis. Bahkan kalau toko-toko tertentu itu ada yang buka sampai malam ya, supaya mumpung kan, itu kan paling terjadi hanya dalam kurun waktu 1 minggu sampai 10 hari. Jadi ya mumpung lebaran buka sampai malam supaya bisa dapat hasil yang maksimal. Itu membuktikan kalau perputaran uangnya itu asal besar meskipun di desa, ya dagang kondisinya seperti itu, akan ramai seperti itu. Bahkan bukan hanya toko-toko yang sepi jadi ramai, yang nggak jualan pun ikut kecipratan. Contohnya tukang parkir teman-teman, di depan toko-toko itu ya. Ketika momen lebaran itu puluhan kendaraan per hari teman-teman. Mungkin bisa 100 lebih, nggak tahu ya. Yang penting intinya ini lebih banyak dari biasanya jumlahnya. Kemudian tarifnya juga bisa naik teman-teman. Motor yang umumnya 1.000 jadi 2.000, jadi 3.000. Nah kemudian mobil biasanya 2.000 jadi 5.000. Ya setahun sekali om lebaran lah, ya oke lah nggak apa-apa ya. Itu rezeki mereka gitu ya. Kalau biasanya cuma bisa pulang beliin jajan buat anaknya, pas momen lebaran bisa beliin sepeda buat anaknya, bisa beliin sepatu buat anaknya, beliin tas buat anaknya, itu kan rezeki buat mereka. Nah itu salah satu bukti nyata banget, konkret di depan mata kita semua mengalami. Kalau perputaran duitnya besar, mau dimanapun tempatnya, mau di desa, mau di kota, ya jualan kondisinya kan seperti itu, rame. Seneng nggak? Seneng kan? Tapi itu cuma terjadi setahun sekali teman-teman. Karena di kampung-kampung, di desa-desa itu perputaran uang yang besar ya hanya pada saat itu. Dan itulah pentingnya mudik ya, untuk menggerakkan ekonomi di desa-desa. Jadi tradisi mudik jangan dihilangin ya. Pada saat momen mudik itu di DKI nasibnya gimana? Sebaliknya dong, ekonomi di sana pasti drop. Keuangan perputarannya pasti turun. Karena penduduknya kan pada pulang ke desa-desa ya. Jadi sederhananya teman-teman, ramai sepi jualan itu juga sangat dipengaruhi sekali oleh perputaran uang di daerah kita. Jadi makin besar perputaran uang di daerah kita, makin bagus kondisinya untuk dagang. Makin kecil perputaran uangnya, ya jualannya makin sepi teman-teman. Kalau dikaitkan dengan tadi, makin sering kita belanja online, makin banyak juga duit yang kita keluarin dari tempat kita ke kota-kota besar, artinya makin kecil perputaran uang di daerah kita sendiri. Dan juga satu lagi teman-teman, yang membuat perputaran uang di daerah kita ini menjadi berkurang, ini setor juga ke kota besar, bahkan ke negara lain, adalah judi online. Nah ini sebenarnya nggak ada hubungannya materi ini ya, tapi saya sampaikan aja karena ini keprihatinan kita juga sama-sama. Ini udah masif ya, judi online ini, aduh, mulai dari umur muda sampai tua, pekerjaannya apapun, ini banyak sekali, masif sekali terpengaruh oleh judi online. Jadi efeknya juga diam-diam sangat parah. Ada yang habis-habisan, barangnya dijual, rumahnya kosong ya. Karena dijualannya demi judi online nggak dapat apa-apa. Ada yang bukan rumahnya yang kacau, tapi rumah tangganya yang kacau sampai bercerai gitu ya. Banyak contohnya juga. Apalagi kalau udah tiap hari judi online, modalnya ini dari pinjol. Nah ini duit maut teman-teman, udah cara cepat untuk menyengsarakan diri sendiri. Jadi judi online ini sama juga teman-teman. Mereka yang pegang duit dapat dari kerja susah-susah, bukannya buat beli kebutuhan. Kalau duitnya buat beli kebutuhan kan mending. Artinya uangnya dibelanjakan juga untuk di daerah situ ya. Beli di warung tetangganya, misalnya beli beras, beli minyak, beli gorengan, beli jajan, beli bakso. Itu kan artinya kita membelanjakan uang di daerah kita. Tapi kalau justru dipakai untuk setor terus-terusan ke bandar judi itu, untuk deposit keluar kota, bahkan servernya ada yang di luar negeri, artinya kita sedikit-sedikit transfer ke luar negeri itu teman-teman. Nah kalaupun menang juga seberapa sih gitu ya, banyak kalahnya daripada menangnya. Sekali menang dipakai deposit lagi, ya udah uangnya terus mengalir ke tempat lain teman-teman. Oke itu sekilas ya soal judi online ya. Nah terus solusinya gimana ini? Kalau soal e-commerce tadi ya, soal marketplace, kan ada yang minta ditutup tadi ya. Kalau saya sih melihat solusinya sederhananya ada dua alternatif. Yang sederhana aja. Yang pertama teman-teman, kalau dari sisi regulasi menurut saya sih nggak perlu sampai ditutup ya. Yang namanya marketplace atau e-commerce ini. Cukup diatur, misalnya diatur soal regulasi impor tadi. Yang paling menyusahkan UMKM di sini ini kan barang-barang impor yang murah banget. Jadi di dalam negeri ini
produsennya pada kelimpungan, nggak bisa bersaing soal harga gitu ya. Nah ini nanti pemerintah yang lebih tahu. Kalau kita sih mungkin hanya bisa berharap aja supaya ada regulasi yang baik, UMKM bisa tetap jalan, marketplace juga tetap ada. Karena kalau marketplace ditutup ini juga masyarakat nanti repot, teman-teman. Karena ini udah jadi bagian dari kehidupan kita. Misalnya ketika kita mau cari barang spare part motor, misalnya motor kita rusak, di daerah kita nggak nemu ini spare part motor, kita mau cari di mana? Kalau nggak ada marketplace ya kan? Kalau ada marketplace, ada e-commerce kan kita bisa cari di situ. Mungkin spare part yang susah di tempat kita, ternyata di online banyak. Nah, kita bisa beli di situ. Itu ya. Kita manfaatkan aja secara positif, yang baik mana, keunggulannya mana bisa kita pakai. Sekaligus e-commerce ini adalah salah satu bukti bahwa kita mampu mengikuti perkembangan teknologi. Semua kan terus berubah ya, zaman terus berubah, termasuk cara kita berbelanja juga berubah. Nggak apa-apa, diikuti saja, yang penting tetap dijaga bagaimana supaya semuanya seimbang. Itu. Nah ini masuk ke solusi kedua teman-teman, kita sebagai masyarakat ini yang bisa kita upayakan adalah kalau memang barang-barang yang ada di sekitar kita ya kita cukup beli di sekitar kita aja. Terutama barang-barang kebutuhan harian kayak sembako, pasta gigi apa ya. Kalau bisa jangan beli di online lah, di warung-warung tetangga juga ada, di toko-toko dekat rumah juga ada. Biarkan mereka juga hidup, biarkan mereka juga dapat penghasilan dari situ. Nanti kalau barang-barang yang memang susah dicari di daerah kita, tidak apa-apa, memang itu solusinya untuk mencari di online, ya kita belanja online aja. Gitu teman-teman, jadi kita saling mendukung ya, antara sekitar kita, lingkungan kita, dan juga marketplace bisa tetap berjalan sebagaimana adanya.